Hari ini saya membagikan firman Tuhan yang berjudul Tuhan dekat kepadamu. Katakan amin. Ya. Namun sebelumnya saya akan mengajak saudara untuk saya mau menegaskan kembali, mempertebal kembali apa yang saya bagikan minggu lalu tentang kesembuhan itu tergantung iman siapa. Apakah iman yang mendoakan atau iman yang didoakan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar dari firman Tuhan, kita mengingat, merewind kembali apa yang saya bagikan minggu lalu, bahwa ada poin-poin penekanan yang saya mau saudara pahami tentang bagaimana menerima kesembuhan. Poin yang pertama Bapak Ibu, saudara harus pahami bahwa kesembuhan itu adalah sesuatu hal yang mutlak yang kita alami. Ya. Dari mana ayatnya? Dari Mazmur 103 ayat 3 mengatakan bahwa Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang mengampuni segala dosamu, dan Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, ayat ini adalah ayat yang betul-betul berbicara kuat pada kita di gereja ini, terutama kepada saya. Di akhir tahun kemarin ayat ini sangat kuat berbicara, sehingga saya mendapatkan sebuah keyakinan dalam diri saya bahwa setiap penyakit, segala penyakit, apapun nama penyakitnya, firman Tuhan mengatakan Dia yang menyembuhkan segala penyakit. Katakan amin. Nah, jadi poin pertama yang harus saudara pahami, harus saudara mengerti hari ini bahwa segala sakit penyakit yang diderita oleh manusia ini itu disembuhkan Tuhan. Tuhan pasti menyembuhkan engkau. Kenapa? Karena itu satu paket. Jikalau engkau adalah orang yang menerima pengampunan dosa melalui kepercayaanmu kepada Yesus, engkau juga adalah orang yang menerima kesembuhan melalui kepercayaanmu pada Yesus. Amin. Jikalau engkau adalah orang yang menerima keselamatan oleh karena imanmu pada Yesus Kristus, engkau juga menerima kesembuhan yang mutlak oleh karena imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu janjinya. Karena itu janji Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kesalahan itu bicara apa? Dosamu. Dia yang juga menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu yang harus kita miliki, poin penting adalah yakinlah bahwa setiap sakit penyakit yang kita alami, yang kita tidak tahu kapan datangnya, yang pasti kita bukan orang sakit, ya, tapi kita adalah orang sehat. Nah, setiap apa yang kita alami itu Bapak Ibu, kita yakin dan percaya bahwa kita sembuh. Amin. Saya menegaskan kepada saudara, saya akan mengulang kembali dan mengatakan bahwa kita ini bukan orang sakit yang menunggu kesembuhan. Bukan orang sakit yang menantikan kesembuhan, tapi kita ini adalah orang sehat yang menolak untuk sakit. Amin. Jadi poin yang pertama yang harus saudara pahami, harus saudara mengerti bahwa kesembuhan itu adalah hal yang mutlak. Seperti engkau mempercayai keselamatanmu, demikian juga engkau mempercayai kesembuhanmu. Dan tidak ada grade penyakitnya. Kalau jenis penyakit ini, grade-nya, levelnya gini, kamu bisa sembuh, kalau kayak gini enggak bisa sembuh. Bukan seperti itu. Tidak ada seperti itu. Karena firman Tuhan mengatakan segala penyakitmu, Dia yang menyembuhkannya. Nah, jadi poin ini yang harus saudara mengerti, harus saudara pahami Bapak Ibu. Amin. Nah, kemudian hal yang kedua yang harus saudara pahami, bahwa saya juga sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa sakit penyakit itu kita bisa menolaknya, tapi dia datang dalam kehidupan kita, kita tidak tahu kapan dia datang. Tiba-tiba saja dia datang dalam, ada semut kecil. Nah, tiba-tiba saja dia datang Bapak Ibu ke dalam hidup kita. Iya kan? Tidak tahu kok tiba-tiba seperti itu. Nah, ingat baik-baik, segala sesuatu dalam kehidupan ini didasarkan oleh hukum tabur tuai. Katakan amin. Segala sesuatu dalam hidup ini didasarkan oleh hukum tabur tuai. Apa saja? Engkau tabur yang baik, engkau tuai yang baik. Engkau tabur yang buruk, engkau tuai yang buruk. Jadi semuanya terjadi didasarkan oleh karena hukum tabur tuai. Sehingga saya mengatakan bahwa setiap sakit penyakit yang kita alami itu terjadi akibat apa yang pernah kita tabur dulu. Mungkin bukan karena kemarin, mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin pada saat kita belum bertobat lahir baru pun, kita telah menabur hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Atau bisa saja, kapan saja, kita tidak tahu kapan dia bertumbuh.
Kita tidak tahu kapan dia berbuah. Kita tidak tahu kapan dia berkembang. Kita tidak tahu semuanya. Seperti engkau tidak mengetahui setiap benih tanaman yang ditaburkan, engkau tidak bisa melihat bagaimana prosesnya dia bertumbuh. Tiba-tiba muncul daunnya. Tiba-tiba dia muncul, ya kan? Muncul, ada warna hijau tumbuh. Oh, dia tumbuh. Ya, Ibu Sasa lagi tanam-tanam di rumah. Lagi tanam bayam Argentina, bayam Brazil ya, saya sengaja aja ya. Karena ya bayam Brazil ya, kangkung Palestina, kangkung mana? Kangkung Melayu ya kan. Kangkung tanam apa lagi ya? Dan itu tumbuh, asik, banyak tumbuh seperti itu. Saya tidak tahu kapan prosesnya tiba-tiba dia muncul. Nah, ingat Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi, sakit penyakit dalam tubuh kita pun itu terjadi yang kita tidak tahu kapan itu muncul. Banyak faktor penyebabnya. Bisa karena emosi, bisa karena cara makanmu, bisa karena engkau telah mengutuki dirimu sendiri, bisa karena engkau telah karaktermu, sifatmu, ya, banyak hal. Dan satu hal yang saya mau tegaskan hari ini Bapak Ibu, banyak sakit penyakit pun diderita oleh kita, oleh karena kita sering kali tidak menyadari kita telah mengutuki diri kita sendiri, bahkan kita mengutuki anak-anak kita, mengutuk istri kita, mengutuki suami kita, ya kita tidak sadar bahwa itulah akar atau sesuatu yang kita taburkan ke dalam kehidupan kita atau seseorang atau di masa depan kita. Bagaimana bukti, bagaimana seringkali kita mengutuk diri kita sendiri? Misalnya seperti ini, kita dihadapkan dengan suatu pekerjaan yang begitu berat, kita mengatakan, waduh, mati aku kutu. Waduh, mati juga saya ini. Bisa pecah kepalaku, atau pusit kulukku, atau bepelek kahangku. Ya, apa saja kita ucapkan perkataan-perkataan yang kita tidak sadar bahwa kita itu sedang mengutuki diri kita sendiri. Betul Bapak Ibu? Itu sering kita ucapkan yang kita tidak menyadari bahwa itu sesuatu yang sedang kita mengutuki diri kita sendiri. Bahkan juga kepada anak-anak kita. Kita pikir bahwa kita berkatakan sesuatu itu pada anak kita, berpikir baik untuk menakut-nakuti mereka, tapi jangan salah, itu juga ucapan yang kita bisa ucapkan, lontarkan, itu mengutuki mereka. Misalnya, kamu jangan mandi hujan, nanti kamu sakit. Kamu sedang mengutuki dia. Bahwa dia akan sakit kalau dia mandi hujan. Perhatikan, betul? Kamu jangan begini, nanti kamu begini. Kita ucapkan hal-hal yang mengutuki diri mereka, bahkan mengutuki diri kita, atau mengutuki siapapun. Dan itu saudara akan lihat, tidak serta-merta dia terjadi di waktu itu. Tetapi itulah benih yang kau tabur, yang akan bertumbuh di masa-masa yang kita tidak tahu kapan dia datang, kapan terjadi. Tiba-tiba dia muncul, apapun namanya. Mungkin cancer lah, mungkin stroke kah, atau apa saja namanya. Ya Bapak Ibu, apa saja kita tidak tahu. Tapi dengar baik-baik kabar baiknya. Jikalau itu pun terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan berjanji, Dia yang menyembuhkan penyakitmu. Katakan amin. Dia yang menyembuhkan penyakitmu. Hari ini saya mau mengingatkan kembali kepada saudara. Mau semacam kasih warning pada saudara. Be careful. Berhati-hatilah dengan perkataanmu. Berhati-hatilah dengan cara hidupmu. Berhati-hatilah dengan sikapmu. Berhati-hatilah dengan cara berpikirmu. Walaupun engkau tidak berkata-kata, tetapi kan walaupun engkau tidak berkata-kata secara langsung, engkau hanya memikirkannya saja, itu pun bisa terjadi. Karena seperti apa yang kau pikirkan itu bisa terjadi. Karena itu yang terjadi pada Ayub. Tadi pagi saya bagi tentang Ayub. Hari ini mungkin tidak ada waktu saya bagi tentang Ayub. Bahwa Ayub itu berpikir, jangan-jangan katanya, dia berpikir saja dalam pikirannya, anak-anakku ya kan akan berdosa terhadap Tuhan. Dan juga mengatakan, apa yang kutakutkan itu yang terjadi. Justru itu yang terjadi menimpa, gitu yang Ayub katakan. Kalau saudara takut, apakah saudara sesuatu yang terjadi karena tindakan? Takut kan itu perasaan, benar? Ya kan?
Nah, itu pun sesuatu seperti yang kita tabur di dalam perasaan kita. Makanya kalau itu tiba-tiba muncul, engkau harus segera menolaknya. Engkau harus segera menyingkirkannya. Engkau harus segera mengusir dalam kehidupanmu. Seperti saya katakan, kita ini adalah orang-orang sehat yang menolak untuk sakit. Bagaimana caranya kau menolak untuk sakit? Usir semua rasa takut. Usir semua perkataan-perkataan itu. Kau tolak semuanya itu. Tidak terjadi dalam kehidupanmu. Kau putuskan semua kutuk. Kutuk sudah diputuskan oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah menebus kita dari kutuk dosa dan kutuk maut. Amin. Sudah dilepaskan. Tapi hari ini saya mengajak saudara untuk hidup dalam suatu pengertian akan janji Tuhan bahwa Tuhan pasti menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Nah, jadi poin ini yang harus saudara pahami, harus saudara mengerti. Yang pertama, yakin saja bahwa sakit apa yang kau terima. Yang terjadi, mungkin saudara tidak tahu sebabnya oleh karena apa yang kau tabur dulu. Tapi percayalah, engkau pasti sembuh. Amin. Semuanya pasti sembuh. Ya, yakin terus, percaya terus, deklarasikan, perkatakan terus. Bagaimana caranya? Tolak. Kalau engkau sakit, tolak. Aku menolak sakit ini. Aku menolak sakit ini. Aku menolak sakit ini. Aku adalah orang sehat. Aku adalah orang sehat. Aku menolak ini. Aku percaya sembuh. Aku percaya janji Tuhan terjadi dalam kehidupanku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Seperti itu. Perkatakan. Karena itu janji Tuhan. Engkau dibenarkan menurut ucapanmu. Dan engkau dihukum pun menurut perkataanmu, menurut ucapanmu. Itu apa yang Tuhan katakan. Janji Tuhan. Firman Tuhan saya maksudkan. Amin. Nah, jadi hal berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kalau ketemu dengan orang, kalau mau berdoa buat orang, misalnya orangnya kita tidak punya waktu kesempatan untuk bisa share firman kepada dia. Karena saya bagikan Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga yang saya bagikan adalah bahwa betapa pentingnya firman Tuhan. Kesembuhan itu ditentukan oleh betapa pentingnya firman. Ya. Jadi, sewaktu saya sakit, saya saksikan bahwa saya temukan firman Tuhan dalam kehidupan saya. Sebetulnya Ibu Sasa, Ibu Sasa menemukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Ketika Ibu Eva sakit, ketika Ibu Sari sakit, semuanya menemukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, firman itu begitu penting Bapak Ibu. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan iman timbul dari mendengarkan firman Kristus. Jadi, apapun yang kau lakukan dalam kehidupanmu, engkau jalani segala proses kehidupanmu, jalani proses kesembuhan atau proses medis yang kau jalani, kau alami, yang penting adalah iman. Jika engkau tidak mau minum obat, lakukan dengan iman. Jika engkau tetap minum obat, jika engkau pergi dengan proses medis, lakukan dengan iman. Dan semuanya, setiap proses kesembuhan yang itu terjadi, baik itu engkau tidak melewati obat, tidak melewati proses medis, saya kasih tahu itu adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita katakan, wah, ya jelas sembuh aja oleh karena obat, gitu kan? Bukan Bapak Ibu. Ya, karena ada obat yang diminumnya maka dia sembuh. Nah, orang seperti itu dia tidak mengerti tentang pekerjaan Tuhan. Oke? Tuhan memberikan hikmat kepada dokter. Tuhan memberi hikmat kepada manusia untuk menemukan obat-obatan. Artinya semuanya terjadi oleh karena Tuhan yang bekerja melewati semua proses medis, obat-obat yang kita terima. Dan yakin dan percaya, ketika kau sembuh, kau saksikan bahwa Tuhan menyembuhkan saya. Amin. Tuhan sembuhkan saudara. Dan yang paling poin yang penting adalah beritakan firman. Sampaikan firman kepada orang yang kita mau doakan. Jikalau tidak kesempatan untuk memberitakan firman dan bagaimana kita harus doakan saja, nggak apa-apa dalam nama Yesus Kristus. Karena ada yang namanya iman supranatural. Ya. Iman supranatural itu yang bisa bekerja di mana Tuhan mengaruniakan iman kepada seseorang. Tetapi ada alangkah baiknya di dalam ayat-ayat yang kemarin minggu yang lalu, saudara bisa dengar dalam khotbah YouTube, ya, di khotbah saya di YouTube, bahwa saya menekankan, saya mengajarkan bahwa setiap proses kesembuhan yang terjadi, mujizat terjadi, itu adalah didahului oleh karena firman Tuhan. Ayatnya di mana? Mazmur 107 ayat 20. 107 ayat 20 ya? Kalau nggak salah ya. 107 ayat yang kedua 10. Coba kita baca ayat ini sama-sama. Mana dia? Ya. 1, 2, 3. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Katakan amin. Disampaikan firman-Nya, disembuhkannya mereka. Katakan amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu,
Yesus ku percaya padamu. Amin. Firman Tuhan mengatakan, dia yang menyampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Disampaikannya firman. Arti betapa penting firman Tuhan. Temukan firman Tuhan. Dapatkan firman Tuhan. Firman yang menjadi iman, menjadi jalan percayamu untuk menerima kesembuhanmu. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, mari kita buka dalam Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 18. Amin. Itu ini. Kita buka Mazmur 34 ayat yang ke-10 dalam terjemahan EPYH langsung. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya bagikan bahwa Tuhan dekat kepadamu. Nah, di ayat 1 dalam terjemahan TB-nya, buka TB dulu ayat 1. Saya mau mengajak saudara untuk melihat latar belakang dari ayat ini. Apa yang saya mau tunjukkan pada saudara dari khotbah tentang Tuhan dekat kepadamu ini adalah, saya mau mengajak saudara bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat dekat kepadamu. Di dalam setiap keadaanmu, bahkan di dalam keadaan yang terburuk dalam hidupanmu, Dia ada dekat bersama-sama denganmu. Amin. Nah, dalam perlindungan Tuhan dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Ya. Jadi pada saat Daud pura-pura tidak waras, dia pernah mengalami satu peristiwa kejadian dia pura-pura tidak waras di depan Raja Akis juga. Ya, di depan Raja Akis dia juga berpura-pura untuk tidak waras. Ya, itu ceritanya ada di 1 Samuel pasal 21 kalau tidak salah. Ya, dia pura-pura jadi gila. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Daud? Kenapa dia pura-pura jadi gila? Karena dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya supaya dia tidak dibunuh. Ya kan? Sampai Raja Akis katakan, kenapa nih? Coba kita buka 1 Samuel pasal yang ke-21. Ayat yang ke berapa ya? Ayat yang 10. Kemudian bersiaplah Daud, larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Ya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ya. Start dulu. Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gad itu. Karena Akis itu adalah orang Filistin. Dia sedang berada di kandang musuhnya. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di depan mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Meleleh ke janggutnya. Ya, artinya apa? Daud berjanggut Bapak Ibu, ya. Ya. Berarti Daud janggutan gitu kan. Brewokan ya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Raja Akis mengatakan, tidakkah kamu lihat orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila kah aku? Maka kamu bawa orang ini kepada aku supaya menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Ya. Dan hari itu Daud terselamatkan. Saudara tahu apa yang dialami oleh Daud? Bayangkan seorang yang mengalahkan Goliat. Seorang yang mengusir setan dari Raja Saul. Seorang yang memenangkan sayembara untuk mengalahkan musuh. Seorang yang mengalahkan berpuluh-puluh ribu tentara Filistin. Tetapi menjadi orang yang dikejar-kejar. Bahkan kalau dalam tanda petik seperti loser, seperti pecundang. Dia bukan pecundang, tapi seperti karena dia dikejar-kejar. Dihantui, terus takut. Dia dikejar oleh Saul. Saul tidak pernah berhenti untuk mengejar dia. Saul tidak pernah berhenti untuk membunuh dia. Bahkan Saul 2 kali menombak dia. Dan dia menghindar. Dan dia melemparkan tombak. Dan dia menghindar. Tidak kena tombak itu. Bayangkan, dia di dalam pelarian bertahun-tahun. Berwaktu yang cukup panjang. Dia lewati itu. Sampai
ayat ini muncul dan dia mengatakan, saudara, kita baca lagi di Mazmur pasal 34. Ayat yang 10 tadi ya. EPYH, terjemahan EPYH. Bahkan singa muda yang kuat kadang-kadang harus menderita kelaparan, tetapi kita yang menghormati dia tidak akan kekurangan apapun yang baik. Saudara bisa baca saja nanti di rumah di ayat 1-nya, 1, 2, 3 terusnya. Saya lanjut di ayat 11. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya mau ngajak saudara melihat bagaimana cara pandang Ayub terhadap Tuhan. Loh, dia ini dikejar Bapak Ibu. Dikejar ini dalam keadaan hidup yang tidak aman. Penuh dengan ketegangan, sembunyi-sembunyi. Bahkan saya bisa mengatakan hatinya itu pahit. Kenapa orang yang dia tolong, ya, justru ingin membunuh dia? Dia dikucilkan, dia dijauhkan. Bahkan dalam catatan-catatan para teolog, sebetulnya Daud itu bukan anak kandung. Bukan anak kandung. Kenapa apa? Karena apa? Karena dia hidupnya hari-harinya di padang penggembalaan. Dia tidak dianggap oleh ayahnya. Siapa nama ayahnya? Ayah Daud. Siapa? Bapak Daud. Isai. Ya. Ya, Bapak Daud. Oke, Ibu. Ya. Nah, jadi bahkan dia tidak dianggap. Bagaimana Daud, tetapi saudara perhatikan bagaimana Tuhan memilih dia. Dan salah satu dari 3 orang yang boleh saya katakan orang yang mendapatkan sertifikat berkenan, acceptable before God, berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah salah satunya Daud. Yang pertama Henok, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, Alkitab menulis. Tetapi Daud, orang yang jatuh sebanyak dia berdiri. Daud adalah orang yang gagal, orang yang juga tidak benar sangat. Dia juga adalah orang yang penuh dengan kejatuhan dan kegagalan dalam kehidupannya. Betul? Dia mengalami hal-hal pahit dalam kehidupannya. Dia mengalami hal-hal yang kecewa dalam kehidupannya. Tapi firman Tuhan mengatakan, Daud adalah orang yang berkenan di hatiku. Yang ketiga orang yang berkenan di hati Tuhan adalah Yesus Kristus. Hati Bapa adalah Yesus Kristus. Amin. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana Daud menghadapi setiap peristiwa, rasa keadaan yang dalam penderitaan, dalam kepahitan, dalam kesusahan, dalam keremukan, dalam pelariannya. Dan saya mau ajak saudara untuk melihat bagaimana dia mengatakan Tuhan. Makanya Daud adalah orang yang ada dalam perjanjian lama yang mengerti tentang pewahyuan kasih karunia. Amin. Hai anak-anak, datanglah dengarkan, dia katakan. Aku akan mengajarkan pentingnya percaya dan takut kepada Tuhan. Dia katakan, aku akan mengajarkan bahwa pentingnya percaya dan takut kepada Tuhan. Saudara tahu dari mana Daud bisa memahami bagaimana pentingnya percaya dan takut akan Tuhan? Justru dalam pelariannya. Di dalam proses pelarian itulah, disitulah Tuhan banyak mengajar Daud. Disitulah banyak mazmur muncul. Disitulah dia banyak menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan. Di saat-saat dia dalam kesusahan dan kesepiannya. Di saat-saat dia dalam pelariannya. Bahkan disitulah dia membentuk 400 tentara orang-orang begal, penjahat, penyamun. Ya, di En-Gedi. Dia membentuk mereka menjadi tentara-tentara hebat. Dia memproses setiap orang menjadi sampai ada triwira, tentara hebat, 3 orang triwira yang bisa menghancurkan sekaligus, mengalahkan sampai ratusan ribuan orang. Hanya 1 orang. Saudara pikir bagaimana orang itu bisa bikin seperti itu? Kenapa? Karena Tuhan menyertai mereka. Karena Daud sangat memahami, mengerti betapa Tuhan ada dalam dirinya, penuh dengan kuasa. Sehingga Tuhan itulah yang bekerja, yang menyelesaikan seluruh masalah dalam hidupannya. Ayat 12 dikatakan, apakah kamu ingin hidup baik dan panjang umur? Saudara jawab. Amin. Apakah kamu ingin hidup baik dan panjang umur? Amin. Yes. Oke. Kalau begitu dikatakan, jagalah lidahmu. Jangan biarkan bibirmu berdusta. Oke. Jagalah lidahmu. Jangan biarkan bibirmu berdusta. Tadi saya sampaikan hal ini juga Bapak Ibu. Ya. Janganlah biarkan bibirmu jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Ya.
Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dengan ucapan, jangan biarkan bibirmu berdusta. Tadi saya katakan, hati-hati dengan perkataanmu. Ayat 14. Oke. Berpalinglah dari semua dosa yang diketahui dan berbuatlah baik. Berusahalah hidup damai dengan setiap orang. Ini dia. Berusahalah hidup damai dengan setiap orang. Kenapa Daud bisa bicara seperti itu? Seharusnya dia punya alasan untuk tidak damai. Karena apa? Karena Saul mengejar-gejar ingin membunuh dia. Tetapi di saat dalam pelariannya dia berkata, berpalinglah dari semua dosa yang diketahui dan berbuatlah baik. Dan dia katakan, berusahalah hidup damai dengan setiap orang. Dia ingin terus berdamai dengan Saul. Ada kesempatan dia bunuh Saul, dia tidak bunuh Saul. Ya kan? Dia potong ujung jubah Saul saat Saul boker. Saat dia di dalam goa, dia potong ujung jubah, puncak jubahnya dia potong. Dan dia tunjukkan, Saul ini. Dia bilang, kalau aku mau bunuh engkau, aku ada kesempatan untuk membunuh engkau, tapi aku tidak bunuh engkau. Karena juga Daud mengatakan, dia tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun pengurapan Tuhan sudah meninggalkan Saul. Sekalipun Tuhan sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan Saul. Sekalipun Tuhan sudah tidak mengurapi Saul. Tetapi dia menetapkan dalam keputusan hatinya. Dan dia mengatakan Saul adalah orang yang diurapi. Dan Saul adalah bapak baginya. Saul adalah orang tuanya. Dan dia tidak mau menyentuh Saul. Dan bahkan kalau Saul pun mati bukan karena di tangannya. Karena dia sangat menghormati Saul. Itu betapa luar biasanya Daud. Saya mau ajak kita untuk memahami, mengerti bagaimana kita bisa memandang Tuhan seperti itu. Kita bisa memandang, melihat bagaimana hati Daud betul-betul menyadari betapa Tuhan melekat dan mendekat kepadanya. Kemudian berikutnya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian berpendapat. Ayat yang ke berapa tadi? 15? Ya. Karena mata Tuhan dengan seksama memperhatikan semua orang yang hidup dengan benar. Dan dia mendengar apabila mereka berseru kepadanya. Jadi sudah perhatikan, Tuhan itu dengan seksama memperhatikan semua orang yang hidup benar. Dan ia mendengar apabila mereka berseru kepadanya. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara adalah orang benar? Amin. Ingat, saudara adalah orang benar. Semua kita adalah orang benar. Kita sudah tahu pengajaran. Kita sudah tahu tentang hal tentang menjadi orang benar. Kebenaran kita bukan didasarkan oleh karena perbuatan kita. Kebenaran kita berdasarkan oleh perbuatan Yesus yang sudah mendeklarasikan di kayu salib bahwa engkau adalah orang benar. Oleh karena penebusannya di kayu salib. Amin. Nah, oleh sebab itu, engkau yakini, engkau imani seperti apa yang Daud katakan bahwa Tuhan dia memperhatikan dengan mata Tuhan dengan seksama memperhatikan semua orang yang hidup dengan benar dan dia mendengar apabila mereka berseru kepadanya. Jadi Tuhan dengar apa yang kau serukan kepadanya. Jadi oleh sebab itu saya mau saudara untuk mengerti, memahami bahwa Tuhan dekat, Tuhan mendengar setiap seruanmu, apapun yang kau serukan. Jadi Tuhan dengar. Jadi ketika engkau berdoa, apa yang kau serukan, Tuhan dengar. Tuhan dengar itu. Dan Tuhan akan menjadikannya pada waktunya Tuhan, bukan pada waktunya kita. Amin. Pada waktunya Tuhan. Ingat, ketika waktu itu tiba, keren Bapak Ibu. Kemudian ayat 16. Tetapi Tuhan telah memutuskan untuk menghapuskan orang-orang jahat dari permukaan bumi, bahkan hari dari ingatan orang. Ya, ayat 17. Ya Tuhan, mendengar orang baik yang berseru kepadanya, meminta pertolongan, dan ia melepaskannya dari segala kesulitannya. Jadi jikalau saudara hari ini mengalami kesulitan dalam hidupmu, dengan baik-baik Tuhan pasti melepaskan engkau. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan mendengar orang baik yang berseru kepadanya, meminta pertolongan, dan dia melepaskannya dari segala kesulitannya. Tidak ada kesulitan kita yang tidak ditolong Tuhan untuk kita lepas keluar dari keadaan itu. Berserulah. Yang penting engkau berseru kepada Tuhan. Konsisten terus berseru. Kapan terjadi? Sabar saja. Tunggu saja. Ada waktunya. Yakin saja. Pasti itu terjadi. Ayat 18. Sama-sama kita baca ayat ini yang menjadi judul khotbah kita. 1, 2, 3. Tuhan dekat kepada orang yang hancur hatinya. Ia menyelamatkan orang yang dengan rendah hati menyesali dosanya. Katakan amin.
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dalam terjemahan TB-nya. Coba bisa buka dalam TB-nya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi justru ketika engkau patah hati, ketika jiwamu remuk, ketika engkau mengalami peristiwa keadaan mungkin tidak sama seperti Daud, tapi setidaknya posisi hatimu sama seperti Daud. Firman Tuhan mengatakan, Daud mengatakan Tuhan dekat kepadamu. Mungkin tidak ada yang kita di sini yang mengalami proses perjalanan hidup seperti Daud. Kesesakan hati, kepahitan, remuk jiwa, dan patah hati yang dia alami. Daud, firman Tuhan menuliskan, melukiskan, menceritakan bahwa apa yang dialami oleh Daud, dia sedang patah hati. Dia sedang remuk jiwanya. Dalam terjemahan EPYH-nya mengatakan, dia sedang dalam posisi keadaan hancur hatinya. Amin. Nah, itu yang terjadi pada Daud. Dan Daud mengatakan bahwa ternyata dia katakan Tuhan dekat kepada orang-orang yang seperti itu. Artinya Bapak Ibu, bukan berarti kalau saudara baik hati melalui Tuhan jauh, tidak. Amin. Tuhan dekat. Jadi maksudnya seperti ini. Kenapa ayat ini kita bisa pahami kenapa kok remuk hati, hancur jiwa, patah hati. Kenapa Daud menuliskan dekat? Kenapa? Karena setiap orang yang mengalami seperti ini pasti orang itu akan berseru pada Tuhan. Betul tidak? Betul atau tidak? Ya kan? Pasti kita berseru kepada Tuhan, kita mencari Tuhan. Nah, ketika saat itu, disitulah kita merasakan bahwa siapa lagi yang bisa tolong kita? Halo? Saya seringkali mengatakan, jikalau Tuhan tidak bisa menolong kamu, maka tidak ada yang bisa tolong kamu. Itu kabar buruk. Tapi kabar baiknya, Tuhan pasti menolong kamu. Amin. Jikalau Tuhan tidak bisa menyembuhkan kamu, tidak ada yang bisa sembuhkan kamu. Tapi kabar baiknya, firman Tuhan mengatakan, Dia yang menyembuhkan penyakit, segala penyakitmu. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami, mengerti bahwa Daud mengatakan bahwa Tuhan dekat kepada kita yang hancur hati. Tuhan dekat kepada kita yang patah hati. Bahkan dia mengatakan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jika engkau sedang hancur, sedang dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita, yang kita alami, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia dekat. Saudara bisa pikir, Daud orang yang awalnya disanjung, berlaksa-laksa mengalahkan Saul, mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Orang yang disanjung kemudian menjadi seorang yang pelarian. Iya kan? Disanjung, dipuja-puja, hebat Daud, hebat. Tapi akhirnya menjadi apa? Dalam pertengahan perjalanan hidupnya, dalam proses hal itu terjadi, justru dia mengenal Tuhan. Dia semakin dalam kenal dengan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu, bahwa justru dalam peristiwa itu, dalam pelariannya yang terjadi di situ, dia semakin kenal Tuhan. Dia semakin mengerti bahwa Tuhan dekat kepadanya. Tetapi Bapak Ibu, apa yang membuat Daud begitu bertahan di dalam pelariannya? Begitu hebat di dalam setiap keadaan itu. Daud bertahan karena dia memiliki konsep yang benar tentang Tuhan. Amin. Betapa penting untuk memahami konsep yang benar tentang Tuhan. Ayat 19. Orang yang baik juga mengalami kesusahan. Tetapi Tuhan menolong dia dalam setiap kesusahan yang dihadapinya. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudara perhatikan, orang yang baik juga mengalami kesusahan. Ya, kita orang-orang baik, kita bisa mengalami kesusahan kan? Tapi janji Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan menolong dia dalam setiap kesusahan yang dihadapinya. Ayat 20. Bahkan Allah melindungi dia terhadap kecelakaan. Katakan amin. Allah melindungi dia terhadap kecelakaan dan menolong orang itu. Mari kita mau lihat Bapak Ibu. Apa yang firman Tuhan katakan
arti dari kata dekat dalam bahasa Ibrani-nya. Kita buka dulu. Dekat. Kata dekat dalam bahasa Ibrani-nya adalah karob. Atau saya boleh katakan dalam bahasa Indonesianya karib. Karob. Karib, mana dia? Hah? Belum, Kapur? Ya. Satunya. Ya. Kata dekat dalam bahasa Ibrani-nya adalah karob. Yang artinya adalah kerabat yang dekat. Yang bertanggung jawab dengan kita. Siapa yang dekat itu? Bapak. Jadi kata karob, dekat di situ digambarkan dengan Bapak. Katakan amin. Ya. Jadi Saudara tahu bahwa kenapa bisa Daud mengungkapkan kalimat-kalimat yang begitu kita baca tadi. Karena dalam cara pandang Daud adalah dia adalah Bapak. Dia dekat, karib, kerabat yang dekat, yang bertanggung jawab dengan kita. Jadi seorang ayah dia bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Hai ayah, engkau bertanggung jawab dengan anak-anakmu. Engkau bekerja banting tulang, ya, walaupun tidak seperti banting tulang, betul-betul banting tulang. Ya, kita bekerja saja, betul. Bapak Ibu, amin. Apa yang kita lakukan bekerja? Orang tua lah, ayah, ibu. Kita lakukan untuk apa? Untuk anak-anak kita. Ya. Jadi saudara lakukan semuanya karena kita bertanggung jawab dengan anak-anak kita. Kita bertanggung jawab dengan penghidupan kita. Kita bertanggung jawab dengan rumah tangga kita. Nah, sehingga apa Bapak Ibu saudara sekalian? Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan dekat kepada orang yang remuk hati, yang hancur hatinya. Itu gambaran bahwa dia Bapa yang peduli dengan hidupmu. Katakan amin. Nah, kata patah hati dalam bahasa Ibrani-nya memakai kata shabar leb. Mana dia? Buka. Berikutnya. Kata patah hati memakai kata dalam bahasa Ibrani yaitu apa Bapak Ibu? Sabarleb. Hah? Sabarleb, oke. Artinya apa? Hancur berkeping-keping dan tidak bisa dipulihkan lagi. Itu artinya patah hati. Bayangkan. Jadi kalau ada keadaan hati seseorang yang hari ini hancur berkeping-keping. Setidaknya kau memahami satu pengertian hari ini. Bahwa Tuhan justru dekat kepadamu. Kau temukan orang, kau sampaikan firman Tuhan ini, beritakan pada mereka tentang kasih karunia Tuhan. Tentang bahwa Tuhan menolong sekalipun orang itu dalam keadaan hancur hati berkeping-keping. Tadi pagi saya bagian tentang Daud. Ya, Daud adalah, Ayub maksud saya. Ayub adalah orang yang mengalami kehidupan patah hati, hancur berkeping-keping, remuk hancur. Dan bahkan di sini dikatakan remuk jiwa, memakai kata Ibrani daka ruah, yang berarti ditumbuk jadi debu. Daka ruah, yang ditumbuk jadi debu. Jadi Ayub memiliki proses hidup yang daka ruah, sabar leb, hancur hati, remuk jiwanya. Tetapi perhatikan, Tuhan tolong dia. Tuhan sembuhkan dia. Tuhan pulihkan dan kembalikan apa yang pernah hilang dalam kehidupannya. Seperti Tuhan memulihkan dan mengembalikan apa yang pernah hilang dalam kehidupan Ayub. Demikian juga Tuhan memulihkan dan mengembalikan apa yang pernah hilang di dalam kehidupanmu. Mungkin kau kehilangan kesempatan, mungkin kau kehilangan waktu kebersamaan, mungkin kau kehilangan keuangan, uangmu, mungkin kau kehilangan apa saja yang dalam kehidupanmu. Hari ini saya mau tegaskan pada saudara, Tuhan akan memulihkan dan mengembalikan apa yang pernah hilang dalam kehidupanmu. Seperti dia mengembalikan dan memulihkan apa yang terjadi pada Ayub. Bahkan berlipat-lipat ganda. Katakan amin. Mungkin kayak Penli, kehilangan waktu kebersamaan dengan anak-anaknya. Karena beberapa waktu ini berpisah dengan istri dan anak. Percaya saja suatu saat, kayak Dedi juga. Percaya suatu saat Tuhan akan memulihkan, mengembalikan waktu-waktu yang pernah hilang itu. Amin. Itu Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Tuhan akan pulihkan waktu-waktu yang hilang itu. Yakinlah. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Nah jadi debu dan abu dalam pengertian dakarwah
atau remuk jiwa, yang memakai kata Ibrani dakarwah yang berarti ditumbuh jadi debu. Itu artinya apa? Debu atau abu itu berbicara tentang di lembah kesusahan. Artinya adalah orang yang berada dalam lembah, hidup dalam kesusahan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam pergumulan. Dan justru firman Tuhan hari ini kita mendengar, kita melihat, kita membacanya. Justru orang-orang yang seperti itu, orang yang berada dalam lembah itu, orang yang remuk jiwanya, orang yang hancur jiwanya, orang yang patah hatinya. Justru melalui firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa justru orang-orang seperti itu menjadi magnet bagi Tuhan untuk mendatangi orang tersebut. Amin. Itu magnet bagi Tuhan. Tuhan lihat ini. Saudara menjadi ayah melihat anakku dalam kesusahan, apakah tidak menjadi kesusahan tidak menjadi magnet menarik engkau untuk menolong dia? Betul? Jika engkau lihat anakku dalam kesusahan, dalam sakit, keadaan anak kita yang dalam kesusahan, dalam keadaan sakit, itu menjadi menarik kita untuk datang dan menolong dia. Demikian juga Tuhan. Tapi kalau dia sehat, bukan berarti bahwa kita tidak dekat, kita juga dekat, tapi dia fine-fine saja. Mengerti maksud saya? Ketika dia dekat kepadamu, iya kan? Ya kalau kita sehat juga, ya kita juga punya interaksi, halo, hai, ya kita biasa saja. Bukan berarti karena kita tidak memperhatikan seperti di waktu dia sakit, lalu kita merasa bahwa dia tidak dekat, tidak seperti itu. Tetapi justru, tapi waktu anak-anak kita sakit, Bapak Ibu, kita kasih waktu yang lebih banyak, intens untuk memberikan kekuatan pada dia. Betul? Mensupport dia. Memberikan perhatian lebih kepada dia. Karena apa? Karena dia adalah anak kita. Tuhan juga lakukan yang sama. Bahkan lebih daripada apa yang kita lakukan. Jadi itu yang saudara perhatikan. Bahwa keadaan kita itu menjadi magnet bagi Tuhan untuk mendatangi kita. Dan menjadi magnet kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Apapun masalah kita, dengar baik-baik. Tuhan ingin dekat kepada kita. Apapun problem kehidupanmu, setiap masalah yang kau hadapi, itu jadi magnet bagi Tuhan. Untuk membuat dia tertarik kepadamu. Menarik dirinya mendekat kepadamu. Dan di situ juga menjadi magnet kasih karunia. Menarik kasih karunia Tuhan untuk bekerja dalam kehidupanmu. Amin. Karena apa? Karena Yesus, sebelum engkau mengalami kehancuran, keadaan putus asa, patah hati, Yesus sudah mengalaminya terlebih dahulu. Amin. Yesus tahu rasanya hancur. Yesus tahu rasanya remuk hati. Yesus tahu rasanya dihianati. Yesus tahu rasanya patah hati. Yesus tahu rasanya ditinggalkan. Dia sudah mengalami apa yang kita alami. Seluruh kesusahan, sebut saja dalam kesusahan itu, Yesus sudah merasakannya. Yesus sudah berada di tempat-tempat apa yang kita alami. Dia juga pernah ada di tempat itu. Dan dia sudah tahu dan merasakan apa yang kita alami. Oleh sebab itu, ketika kita dalam keadaan seperti apa yang dialami, dia sangat perhatian dan peduli kepada kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, dia dekat kepada orang yang, mana ayatnya? Dia dekat kepada orang yang patah hati, kepada orang yang hancur hatinya, dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya, dan ia menyelamatkan orang-orang yang dengan rendah hati menyesali dosa-dosanya. Tuhan Yesus berkati.